Islam di Jawa pada awal abad 15 ini juga ditopang oleh lepasnya kerajaan Pasai di Sumatera dari kekuasaan Majapahit. Dengan begitu, peran besar lalu lintas dari Selat Malaka mulai didominasi oleh kapal-kapal niaga Muslim yang menyambungkan rute dari wilayah yang kini disebut India, Indochina, dan Tiongkok. Di masa ini, seluruh penduduk di wilayah Aceh telah beragama Islam. Perkembangan Islam sebagai ajaran agama di Tanah Jawa dimulai dari kisah Maulana Malik Ibrahim yang hijrah ke Pulau Jawa. Daerah yang pertama kali dijadikan tempat bermukim adalah Desa Sembalo yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, sekitar 9 km di utara kota Gresik. Kedatangan Maulana Malik Ibrahim di Jawa diperkirakan terjadi pada tahun 1392 Masehi. Namun begitu, di masa yang lebih awal, orang-orang Islam juga sudah membuka pemukiman di Jawa. Di Gresik, situs makam yang disebut dengan Pasucinan menunjukkan nama Fatimah binti Maimun dengan angka tarik 495 Hijriah. Konon, Fatimah merupakan seorang putri Raja Cermen yang berasal dari Kedah. Berita Pasucinan pada tahun 1225 dari Cho Ju-kwa dalam karyanya Shu Fansi atau Zu Fansi menyebutkan bahwa Sevo atau Jawa juga disebut sebagai Pusialung yang terletak di Laut Selatan. Sedangkan menurut Slamet Mulyana, yang dimaksud Pusialung adalah Panjalu di Jawa Timur, sekarang Gresik. Hasil-hasil penelitian yang membuktikan bahwa di sekitar makam Fatimah binti Maimun juga terdapat sisa-sisa pemukiman. Sisa pemukiman tidak hanya terdapat di sekitar makam, tetapi berada sampai ke pinggiran Sungai Manyar. Keanekaragaman temuan di lokasi tersebut memungkinkan adanya aktivitas perniagaan yang dulu berorientasi pada lalu lintas sungai. Mengenai tarik makam Fatimah binti Maimun, ada pula penelitian lain yang menafsirkan dengan tarik tahun 1102 dan ada juga pada tahun 1028. Di sisi utara bagian timur Jawa, aktivitas pertama yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ketika sampai di Jawa adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, Maulana Malik Ibrahim juga secara khusus menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, kabarnya ia bahkan pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campa. Besar kemungkinan pemaisuri tersebut juga masih kerabat dari istrinya. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah, kasta yang masa itu disisihkan dalam Hindu. Kemudian Maulana Malik Ibrahim membangun pula pondokan atau pesantren sebagai tempat belajar agama. Perkembangan Islam di Jawa pada awal abad 15 ini juga ditopang oleh lepasnya kerajaan Pasai di Sumatera dari kekuasaan Majapahit. Dengan begitu, peran besar lalu lintas dari Selat Malaka mulai didominasi oleh kapal-kapal niaga Muslim yang menyambungkan rute dari wilayah yang kini disebut India, Indochina, dan Tiongkok. Di masa ini, seluruh penduduk di wilayah Aceh telah beragama Islam. Sunan Ampel, yang kelak dikenal sebagai pemimpin Wali Songo, diperkirakan lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa. Ada dua pendapat mengenai lokasi Campa ini. Ensiklopedia Van Nederlandsche Indie mengatakan bahwa Campa adalah satu negeri kecil yang terletak di Kamboja. Namun pendapat lain dikeluarkan oleh Thomas Stamford Raffles di dalam bukunya History of Java. Ia menyatakan bahwa Campa terletak di daerah Aceh yang bernama Jempa. Selain di timur Jawa, berdiri pula pesantren Kuro pada tahun 1416 Masehi di Karawang oleh Syekh Kuro.
Syekh Kuro adalah mubalik asal Mekah yang bernama asli Hasanuddin. Makam Syekh Kuro ada di Desa Pulau Kalapa, Lemahabang, Karawang. Syekh Kuro kemudian menjadi sangat terkenal karena menjadi guru bagi Nyai Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa di masa gadisnya. Nyai Subang Larang yang terkenal karena kehalusan budi dan kecantikannya kemudian dinikahi oleh Jaya Dewata, putra Prabu Dewa Niskala yang kemudian hari menjadi Raja Pajajaran dan bergelar Sri Baduga Maharaja. Pernikahan Nyai Subang Larang dan Jaya Dewata melahirkan 3 orang anak, yaitu Wala Sungsang, Raden Sanggara, dan Nyi Ratu Mas Rara Santang. Di kemudian hari, Wala Sungsang menjadi tumenggung Cirebon yang aktif menyebarkan Islam, sedangkan Nyi Ratu Mas Rara Santang kelak menikah dengan Syarif Abdullah, cucu Syekh Maulana Akbar dari Gujarat, dan melahirkan Syarif Hidayatullah yang dikenal juga dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Mengenai masyarakat Muslim di Jawa, Mahuan menulis buku yang terbit dengan judul Yin Ya Shenlan, atau Pemandangan Indah di Seberang Samudra. Ketika dulu ia mendatangi Majapahit tahun 1413, Mahuan menyebutkan masyarakat Islam yang bermukim di Majapahit berasal dari Gujarat dan Malaka. Juga disebutkannya, pada tahun 1400 Masehi, saudagar Islam dari Gujarat dan Parsi sudah bermukim di pantai utara Jawa. Selain itu, di dalam Yin Yai Shenlan dikatakan bahwasanya orang-orang Cina yang tinggal di Majapahit berasal dari Kanton, Changzhou, dan Cuancu. Mereka kebanyakan bermukim di Tuban dan Gresik dan menjadi orang kaya di sana. Gresik awalnya hanya ada pantai tanpa penghuni sebelum orang Kanton menetap di sana. Di Surabaya, sejumlah besar penduduk juga orang Cina. Menurut Mahuan, kebanyakan orang Cina itu telah masuk agama Islam dan mentaati aturan agama. Tetapi, tidak sedikit pula penduduk pribumi yang menjadi orang kaya dan terpandang. Dalam melakukan transaksi perdagangan, oleh Mahuan disebutkan, penduduk pribumi telah menggunakan kepeng Cina dari berbagai dinasti. Artinya bahwa penduduk pribumi tidak mengerti tulisan Cina yang tertera pada kepeng, sehingga mau menerima uang Cina dari dinasti manapun, yaitu Tang, Song, Yuan, yang mungkin sudah tidak berlaku lagi di negeri asalnya. Dari penelitian mata uang logam yang ditemukan di Trowulan, sebagian besar berasal dari Song Utara pada tahun 960 hingga 1127, dengan legenda Yuan Feng Tongbao pada tahun 1078 hingga 1085, yang diterbitkan oleh Kaisar Shenzong pada tahun 1067 hingga 1085. Selain sebagai alat pembayaran dalam jual beli barang, mata uang kepeng juga digunakan untuk membayar utang piutang, gadai tebus tanah, denda akibat pelanggaran hukum, serta digunakan sebagai benda sesaji, bekal kubur, dan amulet atau jimat. Sementara itu, bagi kebanyakan orang, mata uang logam dikenal dengan istilah uang gobok. Dibuat bukan hanya dari tembaga, melainkan juga timah, kuningan, dan perunggu. Sedangkan berdasarkan jenis bahan, mata uang lokal yang berkembang sejak abad 9 dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu mata uang emas, perak, tembaga, dan mata uang besi. Di dalam perdagangannya, Majapahit mampu menyediakan bermacam-macam komoditi yang dibutuhkan, antara lain cengkeh, pala, merica, kayu cendana, gaharu, kapur barus, kapas, garam, gula, gading gajah, cula badak, dan lain-lain. Adapun barang impor untuk konsumsi di Jawa yang utama adalah sutra, kain brokat warna-warni, dan keramik.